Bab 347. Pergi ke pertemuan. Nahele. Sam Feng meraung dalam kemarahan, matanya merah. Dia awalnya menginginkan beberapa anak di masa mudanya. Tetapi takdir mempermainkannya, setelah Nahele Feng lahir, istrinya kehilangan kesuburannya. Karena dia hanya memiliki satu anak laki-laki ini, Sam Feng sangat menyayanginya dan tidak pernah mencampuri urusan Nahele Feng. Sejak Sam Feng mengambil alih posisi sebagai kepala keluarga, seolah-olah Nahele Feng tumbuh dewasa dalam semalam dan berinisiatif untuk berteman dengan Ken Foning. Semua ini adalah untuk memberi keluarga Feng lebih banyak dukungan. Sekarang dia telah dibunuh dan pembunuhnya Ken Foning. Bisa dibayangkan betapa marahnya Sam Feng. Siapapun datang. Sam Feng bergegas keluar kamar, meraung dengan marah dan memerintahkan, siapkan mobil, pergi ke kuburan massal. Kuburan massalnya terletak di perbatasan antara kota Jinhe dan ibu kota provinsi. Dibandingkan dengan keluarga Ning, keluarga Feng jauh lebih dekat dengan kuburan massal. Orang-orang dari keluarga Feng tidak yakin apa yang telah terjadi, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Sam Feng begitu berang. Setengah jam kemudian, sebuah Mercedes-Benz off-road hitam berhenti di pintu masuk kuburan massal. Bulan purnama malam ini, seolah-olah berada tepat di atas kepala. Kuburan massal ini awalnya adalah area pemakaman biasa. Daerah sekitarnya tandus dan dari kejauhan terlihat batu nisan yang tidak beraturan. Saat itu sudah musim gugur, dan angin musim gugur berhembus, meniupkan kesejukan di udara. Pada saat ini, Sam Feng berdiri di depan mobil. Di bawah sinar bulan, matanya yang merah terlihat. Di belakangnya berdiri dua pria kekar, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka adalah dua pengawal terkuat keluarga Feng. Kedua pengawal itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berdiri di belakang Sam Feng dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Waktu terus berlalu, sekitar 10 menit atau lebih. Tidak jauh dari situ, tiba-tiba muncul pancaran cahaya yang menyilaukan. Semakin dekat dengan Sam Feng, cahayanya menjadi semakin menyilaukan. Anak buahnya Ken Foning, yang tidak mengenal Sam Feng, melihat sebuah Mercedes-Benz off-road hitam dari jauh, dengan beberapa orang berdiri di samping mobil. "Siapa kalian? Cepat minggir!" Bawahan keluarga Ning, yang telah berhenti di depan Sam Feng, berkata dengan wajah sombong. Sam Feng tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi matanya penuh dengan keganasan. Dalam video pendek barusan, Bentley biru langit ini dan juga pria yang mengendarainya muncul di dalamnya. Dan juga putranya, yang tubuhnya ada di bagasi. Sial. Melihat bahwa Sam Feng menolak untuk memberi jalan, bawahan keluarga Ning berkata dengan marah, "Dari mana datangnya orang bodoh ini? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah orangnya Ken Foning, putra tertua keluarga Ning. Jika kamu berani untuk menghalangi jalanku, kamu menghalangi Tuan Muda Ken Fo, apakah kalian bosan hidup? Aku menghalangi jalan keluarga Ningmu." Sam Feng memasang wajah ganas, dan melambaikan tangannya, "Bunuh." Dua pengawal, satu di kiri dan satu di kanan, berjalan menuju Bentley-nya. Baru pada saat inilah bawahan keluarga Ning itu menyadari bahwa pihak lain yang datang ini adalah orang yang berniat jahat. Dia baru saja akan menyalakan mobil ketika, dengan suara keras, pintu kursi pengemudi ditarik terbuka oleh pria besar di luar. "Siapa sebenarnya kalian ini?" Bawahan keluarga Ning ditarik keluar dari mobil oleh pengawal keluarga Feng, dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. "Bunuh!" Sam Feng berteriak dengan marah dengan mata merah. Kretek. Saat suara tulang patah terdengar, leher bawahan keluarga Ning langsung patah, matanya terbuka lebar dan dia meninggal dengan penyesalan. Sampai kematiannya, pelayan keluarga Ning bahkan tidak tahu bahwa orang yang memerintahkan kematiannya adalah Sam Feng. Sam Feng mendatangi bagasi mobil, dan pengawalnya buru-buru maju untuk membukanya. Benar saja, mayat yang tergeletak di dalamnya tidak lain adalah Nahele Feng. "Anakku, Nahele, jangan khawatir, ayah secara pribadi akan membantumu membunuh musuhmu." Mata Sam Feng merah, dan dia berusaha keras untuk tidak membiarkan air matanya keluar.
Ketika dua pengawal di belakangnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat inilah mereka baru mengerti mengapa Sam Feng, yang selalu stabil, kehilangan ketenangan seperti ini. Di sisi lain, setelah Ken Founing mengatur bawahannya untuk pergi ke kuburan massal dan membakar mayatnya untuk menghapus jejak, bawahannya tidak pernah kembali. Bajingan, kamu tidak akan diam-diam mengambil mobilku dan menjualnya, kan? Ken Founing berkata dengan marah. Meskipun mobil itu adalah mobil bekas, bagaimanapun juga itu adalah edisi terbatas. Harganya saat ini tidak mungkin lebih rendah dari harga sebelumnya. 1 jam telah berlalu dan bawahannya belum kembali. 1,5 jam telah berlalu, dan masih belum ada yang kembali. 2 jam telah berlalu dan masih belum ada kabar. Ken Founing melakukan beberapa panggilan berturut-turut, tetapi tidak ada yang dijawab. Ini memberinya firasat yang sangat buruk. Bajingan, di mana kamu? Ken Founing meraung dengan marah dan membanting cangkir air di atas meja kopi ke lantai. Hanya saja, anak buahnya sudah mati dan bahkan jika dia menghancurkan vilanya, tidak ada yang akan kembali. Pada saat ini, Sam Feng telah membawa jenazah Nahele Feng ke pemakaman umum di bagian utara untuk dimakamkan rahasia. Bukannya dia tidak ingin memberikan pemakaman yang indah untuk Nahele Feng, tapi dia belum bisa melakukannya. Sekarang keluarga Feng lemah dan tidak mampu menanggung kemarahan keluarga Ning. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah bersabar. Ketika lusa datang, keluarga Ning akan membayar harganya untuk ini. Kali ini, pertemuan 3 tahunan di Provinsi Jiangping seharusnya menjadi giliran keluarga Feng, tetapi diambil alih oleh keluarga Meng. Keluarga Meng juga telah berjanji kepada keluarga Feng bahwa begitu keluarga Meng menaiki tahta Jiangping, keluarga Feng akan menjadi keluarga Jenderal Jiangping, dan bahkan keluarga Ning pun tidak akan berani meremehkan keluarga Feng. Sementara Ken Founing dengan cemas menunggu bawahannya dan Sam Feng mengembangkan kebencian pada keluarga Ning, Jerry Yang, pelakunya, telah kembali ke puncak awan. Dia baru saja memarkir mobilnya ketika dia menerima pesan teks, selesai. Tidak ada yang menyangka bahwa semua ini sebenarnya diperintahkan oleh Jerry Yang. Keesokan paginya, Jerry Yang bangun dan pergi menuju ke ibu kota provinsi sekali lagi. Hari ini adalah pertemuan 3 tahunan Provinsi Jiangping. Dengan ambisi keluarga Huang yang ingin menguasai Provinsi Jiangping, tentu saja Jerry Yang tidak bisa absen. Tuan Yang, apakah kamu yakin ingin pergi ke lokasi pertemuan secara langsung? Dalam perjalanan ke ibu kota provinsi, Yoshua Guan bertanya dengan ekspresi serius. Dia adalah orang pertama yang menebak bahwa pertemuan pertukaran ini mungkin akan merugikan Jerry Yang. Meskipun dia memiliki kepercayaan penuh pada Jerry Yang, dia masih sedikit khawatir ketika dia berpikir bahwa keluarga Meng mungkin mendapatkan dukungan dari keluarga Huang. Jerry Yang tersenyum tipis, apakah kamu takut? Yoshua Guan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, aku, Yoshua Guan, adalah orang tua sudah mendekati waktunya. Aku tidak takut pada apapun, aku hanya khawatir. Dengan keluarga Meng dan keluarga Huang bergabung, kita harus bersiap. Kakek, aku mendukung Tuan Yang untuk pergi ke pertemuan. Meskipun ada risikonya, tapi bukankah itu kesempatan bagi Tuan Yang? Pada saat ini, Gerdi Guan, yang duduk di kursi penumpang, tiba-tiba berbicara. Dia adalah kepala keluarga Guan saat ini, jadi dia secara alami akan berpartisipasi dalam pertemuan semacam ini yang diadakan setiap 3 tahun. Mendengar ini, Yoshua Guan tiba-tiba membeku, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, aku benar-benar sudah tua. Jerry Yang tersenyum, jangan khawatir, di Kyushu yang luas, orang yang bisa melakukan apapun padaku, Jerry Yang, belum lahir. Meskipun keluarga Huang adalah salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan, dan memang ada banyak ahli di keluarga itu masih belum cukup menjadi ancaman bagi Jerry Yang. Bersambung.